Sementara itu, Ketua Umum Indonesian National Ship Owners Association atau INSA, Carmelita Hartoto menyebut, biaya produksi kapal di dalam negeri cenderung lebih mahal dibandingkan negara lain, sehingga membebani industri perkapalan nasional. Pengusaha juga menyoroti kebijakan impor terutama terkait pembebasan bea masuk komponen kapal yang diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai biaya pembangunan kapal sebenarnya. Ini kan punya galangan kapal banyak. Kita sebagai usernya dari pengusaha pelayaran ini ingin membantu galangan-galangan kapal kita. Ya, selama ini kita lihat galangan kapal kita banyak, tapi banyak juga yang bangkrut. Mereka itu so far baru bisa membangun di tuck and barge dan juga kapal-kapal yang size-nya sangat kecil. Itu pun juga kalau kita lihat masih ada permasalahan, yaitu sulitnya spare part maupun engine yang datang tepat waktu. Sehingga terjadinya pembangunan itu kadang terbengkalai ataupun tidak tepat waktu jadinya. Nah, kita sebagai asosiasi yang menggunakan kapal, dan kita mengharapkan galangan kapal Indonesia ini maju, karena selama ini kita banyak menggunakan atau membeli kapal-kapal dari luar. Simple seperti tadi saya sampaikan, pembangunan kapal di luar jauh lebih cepat dan harga juga lebih murah. Nah, daya saingnya masih kurang, dan kita tentunya mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah untuk melihat kira-kira insentif apa yang bisa diberikan. Berarti kan di sini bisa terlihat memang Indonesia sudah tertinggal. Sejauh apa? Ya. Tertinggal banget juga, ya boleh dibilang enggak juga tertinggal. Tergantung ke depan ini apakah pemerintah akan membuat satu roadmap. Ya, so far galangan kapal kita lebih banyak ibaratnya untuk galangan membenahi lah kapal-kapal, untuk docking kapal-kapal. Hanya itu. Dan tadi saya bilang bangunan-bangunan untuk tuck and barge. Dan kita harap tuck and barge ini benar-benar diprotek untuk supaya mereka itu kita udah tidak beli lagi atau tidak import lagi tuck and barge dari luar. Nah, itu paling tidak buat mereka akan lebih baik. Nah, untuk pembangunan kapal-kapal yang yang size kecil menuju yang besar tadi, kita harus ada roadmap-nya. Makanya di sini juga ada Kementerian Perindustrian, Perdagangan, terus ada Indef, ya, ada juga ITS juga di sini. Intinya supaya kita semua ini bisa duduk bersama start untuk memikirkan apa saja sih insentif yang diperlukan, ya, agar supaya pemerintah juga mendengar. Kita nggak bisa tiba-tiba mau membangun kapal yang besar-besar, karena mungkin ada galangan kapal yang bisa membangun yang 7.500 atau DWT, ya, atau mungkin 17.000. Tapi berapa lama? Apakah akan ada pemerintah tuh kerjasama dengan bea cukai misalnya gitu, ya kan? Untuk ada percepatan daripada impor tadi. Dan sekarang ini tentunya tax, semua kena tax, ya kan? Pada import kapal kena tax juga. Apakah ada pemerintah akan berikan semua spare part ataupun engine itu dinolkan, artinya tidak kena tax. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah agar supaya ke depan kalau memang kita ingin galangan kita mau maju, harus ada insentif seperti itu. Juga tentunya kalau untuk kita pinjaman juga harus ada pinjaman dengan interest rate yang rendah, dan juga tenornya juga harus panjang.